Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Marlina Luciana dengan nomor induk mahasiswa 21060151 dari kelas A4 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Tapi sebelum kita ke pembahasan yang utama, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya ada fungsi manajemen. Manajemen memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada perencanaan. Manajemen dibutuhkan untuk penyusunan rencana dan strategi ketika akan memulai suatu kegiatan atau usaha. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah sebuah fungsi dari manajemen yang bertujuan membagi-bagi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Fungsi manajemen ini diperlukan untuk mengatur suatu kelompok atau organisasi, di mana dalam organisasi atau perusahaan terdapat tugas yang harus dibagikan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan dibutuhkan setelah tugas dibagi-bagi kepada individu atau kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengarahan dibutuhkan agar tujuan bisa dicapai dengan baik dan meminimalkan risiko terhambatnya sebuah rencana. Yang keempat, ada evaluasi dan pengawasan. Evaluasi merupakan fungsi dari manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Evaluasi dibutuhkan untuk mengontrol kemajuan sebuah rencana yang telah dicanangkan. Bisa juga digunakan untuk menilai apakah sebuah rencana itu perlu adanya perubahan atau tidak. Sementara pengawasan diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan mencapai pada tujuan yang diinginkan. Tindakan pengawasan ini umumnya digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Yang selanjutnya ada tujuan manajemen. Tujuan manajemen yaitu untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin, dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa sumber daya manusia, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Untuk itu diperlukan sebuah kompetisi terarah agar tujuan dari manajemen tersebut dapat dicapai secara maksimal. Lalu, mengapa manajemen itu sangat penting? Karena dengan adanya manajemen dalam sebuah organisasi, tentunya akan membantu dalam menyusun struktur organisasi yang dimana semua individu bisa berada pada posisi yang sepantasnya berdasarkan skill dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang utama, yaitu mengenai manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau yang biasa kita singkat menjadi MBS, yaitu kewenangan penuh sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan pertanggungjawaban untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Tujuan utama manajemen berbasis sekolah yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua, untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang keempat, untuk meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen berbasis sekolah juga mempunyai beberapa manfaat, di antaranya yang pertama, kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, memperdayakan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang keempat, adanya partisipasi bersama. Selanjutnya ada implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen tenaga pendidik. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen pendanaan. Yang kelima, manajemen sarana prasarana. Yang keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat.
Kemudian ada karakteristik keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan material dan non-material. Yang keempat, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Kemudian, dalam pelaksanaan implementasi manajemen berbasis sekolah, tentunya ada permasalahan yang harus dihadapi. Yang pertama, pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS masih belum benar. Yang kedua, rendahnya kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga, sistem regulasi teknis yang tidak jelas. Yang keempat, rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Dan yang terakhir, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan mengenai manajemen berbasis sekolah. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga dapat dipahami serta dapat dimengerti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.